Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat bergabung bareng Gazela dimanapun Anda berada, Santero Nusantara. Selamat sore dimana buat Anda semuanya yang lagi istirahat dan yang baru menemukan channel Gazela. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat Anda, khususnya buat penggemar dan penghobi jala. Oke guys, beberapa waktu lalu saya membuat jala yang cukup jumbo ya, 5 meter 5,5 itu. Dan kali ini saya coba untuk satu jala saya kasih bandul atau diselesaikan sampai tuntas. Ini penampakan jala 5 meter guys. Dan saya cari tempat yang sedikit lebar ya di sisi rumah ini, karena di Saung Ranggon terlalu sempit. Ini jalannya guys, dan perlu saya kasih tahu buat penggemar jala atau pemula yang ingin membuat jala 5 meter, kita nanti sekalian lihat speknya ya, dan juga nanti bagaimana tebaran atau mekar atau tidaknya jala yang saya buat ini ya. Penasaran juga kan? Oke, jala ini saya buat dari bahan senar ya, senar biasa guys. Cap ikan paus nomor 70. Ini beri cukup kuat karena disesuaikan dengan mata jala ya. Mata jala yang saya bikin ini 3 jari guys. Ya, 3 jari menggunakan senar 70. Panjangnya hampir 5 meteran. Dan saya kasih bandul itu pakai rantai biasa guys ya, galvanis. Beratnya lumayan. Ini coba untuk penghobi yang berat juga ya. 5,5 lebih atau 5,7 tepatnya ya. Dipasang rantai galvanis itu 22 ya, dipasang 22. Oke. Jala ini saya belum buktikan guys, nanti saya ada tempat yang longgar ya. Jala ini dibikin dengan menggunakan rumus jala atau pola rumus, menggunakan anak balik ya di tengah ya. Oke, di tengah anak balik dan terakhir anak balik itu sebelum babaran. 2 kali anak balik, dan anak balik yang di tengah ataupun terakhir itu diperuntukkan untuk pengembangan atau pelebaran dari sebuah jala. Ini penampakannya. Lihat speknya dulu. Nah, ini 3 jari. Menggunakan 70 ini masih cocok ya, masih cocok lah untuk buruan-buruan ikan besar ya, khususnya bagi penghobi jala ini. Dan jala ini saya kasih babaran, hanya babaran itu adalah perpanjangan jala guys, hanya perpanjangan jala tanpa anak ya. Kira anak terakhir di sinilah. Mana anak terakhir ya, dari anak terakhir itu hanya 17 mata guys ya, hanya 17 mata. Nah, ini anak terakhir. Bentar. Ini anak terakhir guys. Iya, dikasih hanya 17 mata sampai panjangnya 5 meteran ya. Kalau dikasih 30 mata bisa mungkin 5,5 meter ya. Kemudian kita lihat speknya di bawah. Nah, ini tempat dudukan guys. Yang tempat dudukan tali ini saya rangkap 3. Nah, ya. Antara dudukan dengan dudukan ini saya kasih 10 ikat ya, atau 10 mata cukup lah. Cukup pegang ya. Ya, sampai ini 10 mata. Cukup lebar ya, kita coba nanti. Kemudian pemasangan rantainya ini pakai galvanis ya, yang nomor 5 guys. Dan saya coba karena pengen beban yang di atas 5 ya, target di atas 5, saya kasih pasang 22 ya. Itu dipasang 22.
Ini juga full mekar ya, dua-dua, sehingga menjadi beban 5,5 lebih. Sebenarnya ini dipasang satu dua juga nggak apa-apa, itu bisa beban nanti kurang 5 kilo lah kalau perlu perombakan. Tapi sementara mungkin ada yang penggemar jala yang 5 kilo 6 kilo juga masih ada ya. Oke. Jadi memberi kepuasan barangkali Anda yang berminat ya, boleh. Iya, tali ya, tali guys. Dudukan tali sudah, dan saya menggunakan tali pakai sol ya. Ini kenur atau benang sol ini guys. Tekstur dari sol ini ya cukup keras ya. Kalau kena air dia tidak ngaruh, nggak apa, masih keras. Kena air apalagi kering juga keras. Kalau ini tali menggunakan benang atau rafia atau apa itu, rapuh ya, benang lemes, jadi kalau lepas ini bisa dilepas kan. Ini hanya dikunci aja, bisa dilepas sekali-kali. Nah itu guys. Sementara spek dari jala yang saya buat itu cukup sederhana ya. Bahan dari senar, bukan senar pancing loh ya, senar biasa ikan paus nomor 70, matanya 3 jari. Kemudian anak balik menggunakan 2 di tengah dan terakhir, tengah untuk pengembangan, juga terakhir untuk pengembangan, sehingga jala ini memberikan kepuasan nanti untuk megar dan full. Kadang kita merasa tidak puas ya kalau jala kita beli atau jala kita dapat. Kadang jala itu memang panjang tapi ditebarkan itu terlalu nguncup atau kurang pekar ya. Nah itu suatu kekecewaan. Dan ini asli rajutan guys ya, rajutan manual ini, hasil karya dari Gasela, bukan dari bahan jaring. Kita mempunyai penghobi masing-masing ya, ada yang suka dari bahan jaring, ada yang suka rajutan. Dari kedua proses jala ini memang berbeda. Kalau dari jaring ya memang hanya 1-2 hari selesai lah, beres, baik itu jala situng ya, sambung miring, atau juga jala sambung pucuk ya. Tapi untuk rajutan ini, jala rajutan ini butuh waktu bulanan guys, butuh waktu bulanan ya. Ya lihat ya, nggak selesai sebulan, mungkin lebih, tergantung kita juga. Dan itu tergantung kita. Saya sudah sering memberi apa ya, memberi saran aja bahwa saya yang buat jala ini adalah anyaman sekali guys. Lihat, anyaman sekali. Memang butuh cara, butuh taktik ya, butuh taktik. Karena jangan-jangan di anyam sekali ini jala itu riskan sekali. Saya bilang riskannya, bisa kendor mengakibatkan melorot, dan juga bisa keriting ya, atau melintir. Itu sangat susah dianyam. Tapi saya sudah membuktikan bahwa dianyam sekali ini langsung menggigit atau langsung mengunci. Insya Allah tidak akan rubah ya. Ya mungkin kekurangan kelebihan masih masing-masing ya, apalagi jala-jala senar. Kalau memang meragukan dan belum bisa jala 1 kali ini, kita bisa menggunakan rajut tangan itu dengan menggunakan 3 kali jepret ya, pakai kunci, atau yang 2 kali. Oke, setidaknya saya juga sebelum 1 kali ini memang sudah pernah membuat jala itu dari belajar 3 kali, 2 kali jepret ya, kunci, dan sekarang sudah saya buktikan hanya 1 kali cukup. Nah dengan 1 kali ini kan ada keuntungan ya, dari segi waktu, dari kecepatan juga beda ya dibanding dengan yang 2 atau 3 kali. Tapi sementara ada orang yang mengatakan bahwa daripada jala yang dianyam 1 kali jepret lebih baik pakai jaring atau pakai mesin. Itu boleh saja ya, berkomentar atau berpendapat seperti itu. Bahkan dia merasa sudah sering belajar dari kecil ya, dari kecil belajar menganyam 1 kali sering, apalagi 2-3 katanya. Tapi meragukan yang 1 kali ini ya, bisa melorot, bisa rubah mata ya, sehingga dibandingkannya itu lebih suka jaring dari mesin atau jaring dari jaring ya, bahan jadi. Itu mungkin saja.
Karena itu saya selalu katakan, khususnya bagi pemula atau yang baru belajar, kalau sudah bisa 2 atau 3, maka gitu, kita lanjutkan belajar yang sekali jepret. Itu butuh waktu ya, tidak hanya sekali 2. Butuh waktu, sangat butuh waktu sekali untuk telatenan, butuh kuncian, dan itu ada taktik sendiri ya, baik dari senar ataupun dari benang nilon apalagi itu ya. Yang riskan itu ya memang kendor, melorot, dan juga keriting. Itu sangat riskan sekali. Tapi kalau teman-teman kita yang sudah mahir dan belajar, saya percaya bahwa dengan menganyam 1 kali jepret ini memang lebih efisien, lebih efektif lagi ya, lebih cepat ya, akurat. Kalau yang meragukan, jangan coba-coba dianyam 1 kali. Oke guys, itu sepintas jala yang saya bikin yang 5 meter. Yang satu lagi ada yang 5,5 meter itu yang ada kombinasi dengan ikar pancing ya. Sekali-kali kita juga boleh coba jala yang berbahan PE, karena senar biasa ini anggap saja lebih murah lah. Anggap murah. Kalau senar pancing itu harga 1 gloss itu, senar pancing itu sama dengan 4-5 kali harga ini. Tukal ya. Itu lebih mahal. Kalau PE itu ya mungkin 3 kali atau 4 kali lipat dari harga senar pancing. Itu tergantung kemampu kita dan niatan kita untuk membuat bahan dari jala apa. Kalau paling super kekuatan memang PE. Sudah teruji dan andal sekali PE itu ya. Mana harganya itu sultannya. Baik bahannya, kekuatannya juga bagusnya. Oke, sementara itu saja review dan spek jala yang saya bikin yang 5 meter ini. Tapi belum kita buktikan bagaimana bentangan dan bagaimana tebarannya ya. Kalau ditebar jelas saya tidak bisa karena saya sendirian, tidak ada yang megang kamera ini. Apalagi saya, kemampu saya ya paling 3,5 sampai 4 lah untuk melempar itu ya, 3,5 sampai 4 masih bisa gitu ya. Tapi kalau 5 ke atas, waduh, nah itu ibaratkan nafsu besar ya, nafsu besar tenaga kurang, itu aja orde lama. Ya keinginan ada, nafsunya besar tapi tenaganya kurang. Ada juga orang ya, beberapa orang yang pesan ke saya atau minat ke jala saya, sepertinya jala itu pengennya yang gede, pengennya yang panjang, keinginannya kan identik sekali jala besar yang panjang besar itu kan jala kan ada beban resikonya. Ternyata beban 5 ke atas, jangankan yang 4,5 juga terlalu berat, jadi hanya 4 ke bawah. Nah kalau 4 kilo ke bawah ya, 3,5, 3,8, 3,9 atau 4 ke bawah ya identik lah jala-jala yang 3,5, 4 meter itu ya cocok ya. Tapi kalau pengen jangan 5 meter, di setting harus di bawah 4. Nah itu kan nggak mungkin secara logika. Tapi sebenarnya bisa disiasati guys, bisa siasati asal kita menggunakan pilihan rantai yang tepat. Pengalaman saya kemarin yang dari ke Kalimantan itu perkiraan 6 kiloan lah, tapi menggunakan jala rantai tapi yang dilas guys ya. Nomor diameternya nomornya itu 16, jala itu nomor rantainya 16, diameternya 19 atau yang 17. Nah, itu sangat ringan sekali, setengah dari dugaannya atau dari ukuran 6. Jadi hanya beratnya 3,5, mungkin di bawah 4. Hanya itu bisa yang saya lakukan kalau pengen lebih ringan. Nah tapi ini beratnya 5,5 kilo lebih. Ini merupakan ya baru saya bikin atau baru saya buat selama sekian tahun saya membuat jala yang termasuk super jumbo 5 meteran, beratnya juga segitu ya, sampai 5 kiloan. Nah itu tentu dari bahan, dari proses, dari beban terumbandul juga kan ada rasio cost ya, jadi mungkin harga dan berbeda. Dan perlu ketahui guys bahwa harga jala rajut dengan jaring itu memang sama-sama jala, tidak mungkin sama harganya. Jangankan bahan jaring dengan jala rajut guys ya, dengan jala sesama penggarap atau pengrajin jala juga harganya beda kok ya. Antara penggarap yang satu dengan penggarap yang lain itu pasti beda, karena pembuatan jala itu kan rahasianya ada di pola rumus. Jadi rumusnya beda, beratnya juga beda, mekar atau tidak, tebarannya juga beda. Nah itu yang bisa membedakan harga kualitas jala itu berbeda-beda. Oke guys, sementara sampai di sini dulu, kita buktikan di Tegalan atau di sekitar lapangannya. Sini sangat sempit sekali tuh daerah pesawahannya di sekitar Gasela.
kita coba nanti di lapangan untuk membuktikan mekar atau tidaknya jala. Oke guys, inilah bentang jala yang saya bikin ya, jala 5 meter yang saya sampaikan tadi ya. Di depan sana ini saya bentangkan, dan alhamdulillah ini nggak ada monyong ya, nggak ada kuncup tengahnya. Nah ini kita lihat sisinya aja dulu, cukup gitarnya. Tuh. Kita lihat tengahnya dulu, penasaran? Lihat, ini tengahnya as. Jala ini bibitan 45 guys, ini jala bibitan 45 ini. Ini cukup nemprak ini. Biasanya sehasta ya, 2 jengkal 3 jengkal di sini nih. 60 sentian atau 50 senti ini nggak bisa mekar biasanya. Nah, ini full. Artinya bahwa rumus jala yang saya bikin, rumus jala yang saya ramu ini tidak mengecewakan. Tinggal tenaga kita, cara menebar kita bagaimana. Tadi saya bilang bahwa saya tidak mampu untuk 5 lebih ya, paling 4. Nah, ini tuh lihat, ini cukup full, jadi tidak akan mengecewakan. Biasanya kekecewaan pengguna jala atau pembeli jala itu biasanya jalannya panjang, ditebarnya itu kurang full buka ya, full buka, sehingga kata orang sini ngenyet, jadi nggak full buka, dia berbalik. Ini sudah full buka tuh. Kebetulan warnanya sama ya, kebetulan ini siang hari, perkiraan hampir asar ya. Tuh. Dipasang dua-dua. Talinya juga kokohnya. Kantongnya cukup 17 ini, kantongnya cukup. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, dari bibitan 45 itu di tengah ini ada pengembalian anak balik, dan di terakhir di sini ada anak balik. Itu yang membuat jala itu berkembang. Biasanya jala yang tidak bisa berkembang itu memang kesalahan kadang-kadang dari pola rumusnya. Saya yakin sekali pola rumus yang salah lah. Karena setiap orang mempunyai pola rumus masing-masing ya, baik yang bibitan 20-an, 24, 28, 30. Saya bibitan 45 guys. Kalau jala yang nguncup atau jala yang monyong ya sudah keciri sekali tengah ini. Ini cukup elegan ya, tuh full. Ini jala-jala yang saya bikin, jala saya yang saya buat di selatu begini. Dan saya tentu bukan sehari 2 atau setahun 2 tahun ya, bikin jala, membuat jala, merombah jala-jala dengan rumus jala itu, sehingga mendapatkan jala yang memang cukup puas begitu. Ini 5 meter guys, mau 4 meter juga bisa, 3,5 tergantung kita. Oke, yang baru bergabung dengan Gazela 30, selamat bergabung. Ditunggu ya like, comment atau subscribe-nya agar channel Gazela ini berkembang ya. Ini suatu kepuasan. Dan bagi Anda yang berminat barangkali jala-jala jumbo yang 5 meter, yang beratnya 5 kilo lebih, 5,5 ya, boleh. Ada kontak WA dari Gazela ya, bisa melalui WA ataupun sebenarnya berat yang 5 kilo ini guys, ini karena dipasang dua-dua guys. Nah ini dua selangnya ya. Ini jala yang 5,5 kilo masih bisa dipangkas kita ini sebenarnya kalau dipasangnya 1, 2. Nah nanti jala bisa diperkirakan 5 kilo kurang ya, mungkin 4,5 lebih lah. Ini itu pengalaman saya yang kemarin pesanan dari Johor itu, saya setting hampir 5 kilo ya jalannya, dipasang dua-dua Galvalin nomor 4, ini nomor 5, dua-dua itu beratnya 4 kilo 9 on, itu hampir 5 kilo kan. Ternyata setelah dikonfirmasi dengan yang pesan itu,
terlalu berat, berisiko kalinya, terlalu berat memang berisiko. Sehingga saya rubah, kita rombak, ini dipotong lagi, ini di upgrade lagi, dipotong, diturunkan, dipasang 12 itu beratnya hanya 4 kilo 2 atau 43 lah. Nah itu sudah berkurang 7 onnya, 7 onan. Ini juga sama, kalau kita merasa berat yang 5 kilo setengah ini, bisa ini dirombak, dipasangnya 12 ya, sehingga jala paling 4,5 lah, atau kurang lebih di bawah 5 kilo ya. Oke, itu aja guys, sekedar berbagi pengalaman khususnya buat pemula, pembuat jala ya, yang baru buat jala. Untuk menentukan rantai jala itu memang kita harus pandai-pandai memilih ya, baik itu besaran mata jala dan juga besaran nomor dari lingkaran rantai itu sendiri, baik dari timah, dari galvalin, ataupun dari yang dielas ya. Dan yang paling super sekali harganya, sultan sekali, yaitu jala yang dari tembaga ya, karena sekilonya itu 300.000 ya, itu orang-orang tertentu. Oke, khususnya buat yang dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Madura ya, Sumatera juga, yang sudah mengambil ataupun yang masih inden, minta sabar karena memang pembuatan jala ini bukan sehari 2 atau bulannya, bahkan 2 bulan. Ini kelebihan dari jala rajut atau hanya manualnya, beda dengan jala dari jaring, hanya sehari 2 juga selesai. Oke, terima kasih atas perhatian atensi Anda sore hari ini bersama Gasela. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan. Masih banyak sekali ya konten-konten atau tutorial-tutorial yang bermanfaat khususnya buat pemula jala. Salam sehobi jala mania, jala rajutan. Selamat sore, ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.